Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 Eksenara akan mewawancarai tokoh veteran bernama Mbah Nasam. Yuk ikut dengan kami. Pengertian saya itu ada dua veteran dulu zaman kemerdekaan, perang dan perang penjajahan Belanda. Itu orang umum pun bisa menjadi veteran jasa dari pemerintah karena ikut membela negara, mengusir penjajahan. Ya saya itu terus terang saja tidak zaman dulu, tapi kemarin veteran membela kemerdekaan itu saya mendapat jasa dari pemerintah, yaitu waktu Timur Timur pertama tahun 75 itu sebelum sekarang kan sudah pangkuan bukan milik Indonesia. Dulu sejarahnya di sana saya dapat veteran yang Timur pertama itu dulu nanti rakyat Timur ingin bergabung. Itu kan dulunya sebelum itu kan jajahan Portugis, dan ingin bergabung ke Indonesia. Jadi dari Indonesia memberangkatkan tentara itu berapa batalion kalau salah itu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah 3 batalion tentara itu. Waktu itu bukan tentara, dinamakan Sukarelawan Indonesia. Itu sejarahnya begitu dulu. Saya dapat veteran, malah veteran. Jadi untuk pengertian sekarang sudah dulu sementara berapa tahun sih memang sudah merebut, sudah masuk ke wilayah Republik Indonesia Provinsi 27 kalau tidak salah. Nah setelah sidang negara, sidang dunia oleh PBB itu tidak tahu itu akhirnya kalah apa bagaimana, itu akhirnya ingin jadi negara sendiri. Sekarang dari negara sendiri Timor Leste sudah. Nah itu tadi yang saya dapat veteran itu veteran pembela kemerdekaan. Saya veteran pembela kemerdekaan, veteran zaman kemudian penjajahan, mengusir penjajah Belanda, Jepang itu orang umum pun yang membantu dengan tentara Indonesia itu dapat diberi kehormatan veteran. Nah itu kalau saya dulu sih ke Tim sudah pernah 3 kali kalau salah. Pertama 1 tahun, satu tahun berbicara. Saya mengalami 3 tahun 3 kali berada ke sana. Ya itu setelah terbut sudah untuk pembersihan, saya ke sana lagi sampai 3 kali ke sana. Yang paling berat itu pertama. Artinya membela kemerdekaan sana. Jadi sana juga musuhnya, istilahnya juga sama-sama tentara sih. Semua sudah menjaga sih. Siang malam itu sudah selama 1 tahun gitu. Saya kebetulan yang Timur pertama itu oleh pemerintah saya diberi penghargaan veteran Republik Indonesia. Veteran itu ada 2, veteran kemerdekaan, veteran perjuangan 45 dan di Belanda ada veteran kemerdekaan itu menurut saya. Itu sedengar saya. Nah untuk itu dari tentara tidak semua veteran dulu. Veteran itu yang menyerang untuk merebut kemerdekaan dengan merebut kemerdekaan, bertempur dengan orang luar, istilahnya di luar negeri yang menjajah Indonesia. Zaman dulu kan Contohnya itu Belanda, kalau saya mengalami Belanda terakhir
jadi sedikit tahu zaman Belanda itu. Terakhir saya udah tahu orang-orang Indonesia yang kena dibunuh oleh Belanda itu banyak sekali. Kalau di sini pun ada banyak, ada banyak, tapi ada yang ditembak dari Belanda. Saya mengalami, udah ya belum sekolah tapi ingat. Nah, itu ya. Ada yang orang sini, orang umum, bukan dari veteran ya ada, tapi sudah meninggal. Berarti itu kejadian tahun berapa, Mbak? Hah? Kejadian tahun berapa? Itu tahun zaman tahun 42, 40 ke sana 40 itu jam Belanda itu dan saudara mempertahankan negara Republik Indonesia setelah tahun 42, 40 sampai zaman terakhir itu disahkan kemerdekaan itu yaitu 2 Agustus sudah. Tapi setelah itu Belanda masih menyerang merebut Irian Barat dulu. Dulu saya ingat, tapi saya dulu belum jadi tentara, tapi ingat teman saya yang sudah tugas di sana merebut Irian Barat sudah pernah. Mbak waktu menjadi tentara pada umur berapa, Mbak? Saya umur 22 kalau tidak salah. Tahun 65 setelah ada G30 PSPKI, saya G30 PSPKI juga ingat, udah dewasa, udah remaja, tahu persis, makanya harus hati-hati ini ya, hati-hati jangan sampai tergelincir atau terpengaruh hal-hal PKI. Sekarang PKI itu kan memang ya masih ada, tapi kan lain caranya mungkin dari awal. Gerakannya itu memang sembunyi-sembunyi dari PKI. Sembunyi-sembunyi tahu-tahu. Sebenarnya dulu gitu, tahun 65 dulunya ya memang. Makanya adik-adik itu harus sekolah, betul-betul bergaul. Sejak kapan Mbak menjadi PKRI? Jadi TNI tahun 65 ya, selesai pensiun kemarin tahun 1991 pensiun. Jadi ngalami hanya Irian belum, Sumatera sudah, Kalimantan Barat sudah, Sulawesi sudah. Berijanya tuh sekolah rakyat. Jadi itu hanya segini, bisa hanya segini, masih segini ijazah. Zaman dulu SR apa saja 6 tahun. Tapi zaman dulu SR zaman dulu itu beda zaman sekarang. Sekarang kan pendidikannya kan apa namanya itu sudah modern. Kalau dulu hanya berhitung bahasa Indonesia, bahasa daerah itu memang ada berhitung, hanya berhitung zaman dulu kan. Sekarang matematika. Kalau dulu pecahan, ada urean, hasilnya nanti, nah ini digarap yang lebih dulu, walaupun tambah dengan kan duluan mana, bagi kali dengan ada bidangnya masing-masing. Sementara yang di Koramil itu pembinaan wilayah, itu selalu berhubungan dengan masyarakat. Kalau yang di Kodim sama dengan di Koramil. Kalau yang di batalion juga ada. Itu khusus, istilahnya tugasnya itu macam-macam. Yang tugas pokoknya pertempuran, misalkan negara perang, ya itu harus. Mbahnya sendiri di bagian apa, Mbah? Ya di batalion. Saya di batalion 25 tahun. Dan selalu tiap ke batalion itu batalion tempur, jadi selalu di asrama terus. Dulu ada pangkat-pangkatnya tuh, Mbah? Ya ada sama. Dari tiap tahunnya ya, kalau lancar ya naik pangkat.
Saya yang paling bawah tentara itu macam tamat pada jadi 2 yang pada 1 itu pertama masuk karena ijazahnya. Ya, kalau ijazah SMP masuknya pendidikan secaba ya serta 2. Kalau yang SMA Akabri sekarang, dulu AMN. Dulu AMN waktu kecil saya. AMN itu ijazahnya SMA. AMN sekarang Akabri. Nah, Akabri itu ijazahnya minim harus SMA. SMA kalau bisa itu A1. Apabila darat, laut, udara A1. Sekarang juga ada yang perempuan juga ada yang Akabri. Ketika berjuang dalam kemerdekaan itu apa sih? Tantangan yang berjuang. Iya. Tantangan ini banyak kali kerja pertempuran harus tantangannya itu harus tidak boleh sembrono, ya sembarangan harus tunduk pada pimpinan misalnya. Apa yang beda maju ya maju, beda begitu banyak sekali lagi. Larangannya banyak sekali lah misalnya, karena yang namanya tugas tempur itu enggak tidur di rumah. Saya selalu tidurnya di hutan terus. Siang malam ada mandi saja enggak pernah. Saya di tim pertama 4 bulan tak enggak mandi. Saya saja alhamdulillah. Enggak, bulan bapak beri uji mandi aja. Kali masak nasi ya bapak. Kalau tadi kadang-kadang udah matang kan ditinggal dari udah macam-macam banyak kali. Pernah nggak makan, hanya makan apa itu memang berat. Tantangannya itu ya itu kalau gue nggak sembrono harus hati-hati. Bagaimana situasi dan kondisi perjuangan pada masa itu? Kondisinya memang sangat itu prihatin lah. Nggak boleh sembarangan lah, karena tugas itu kan nggak boleh sembarangan. Tugas di pertempuran dengan tugas usianya juga di desa rumahnya kan dulu banyak sekali tugas di desa. Apa masuk desa, bikin jembatan, itu membantu masyarakat. Kalau sekarang bencana, alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Kalau waktu tim pertama itu teman saya 31 peton, 30 orang, tinggal 19 orang. Lainnya gugur. Waktu tim pertama 37 orang kan ya, tinggal 19 orang. Lainnya gugur dengan luka berat, luka ringan, banyak gugur. Itu pas di mana Pak? Hah? Pas di mana? Pas gugur itu juga di mana? Sambil mau. Ya di sana juga dulu. Kalau dia dikubur di sana, kalau ada waktu ya dikirim ke sini Jawa Tengah. Ada yang dikirim ke Jawa Tengah, kampungnya masing-masing. Ada makam pahlawan ada. Kalau di sana ya ada. Kalau saya pernah begitu kenal susah, tinggal aja di kuburan sendiri. Nanti sudah aman kita ambil. Ada. Ada. Menolong teman yang kena tiap hari, karena satu batalion kan 100 lebih mobil tiap hari itu, namanya tiap hari itu ada yang kena meninggal waktu tugas tempur. Senjata yang waktu digunakan untuk peperangan itu sudah senjata yang kalau sekarang dulu ngalami Tradisional apa modern? Tradisional apa modern pas waktu ya cukup bagi saya modern. Kalau zaman dulu pun LE Eren. Kalau saya SP3 yang keren itu yang AR yang 16 yang bisa satu persatu bisa bikin, bisa rentetan, bisa
gitu. Sekaligus satu magasin habis. Nah, yang satu persatu ada diatur, tinggal pengaturannya itu satu-satu, dari satu. Yang bisa. Kalau yang keren itu hendak ngokang dulu senjatanya. Tapi untuk sekarang sudah canggih, barang canggih. Saya mengalami AK dengan AR 16 Amerika itu. Mengalami AK SP3. Ini ada yang nunggu, lainnya mandi, kemana ada yang nunggu. Soalnya kalau kadang-kadang banyak teman saya kemarin di tim-tim dan mandi itu kena. Yang dihadang, kadang-kadang bisa jadi. Kendalanya banyak. Kalau mandi, kalau naik mobil, kalau naik truk, soalnya saya tidak pernah naik truk. Saya putar, saya pantai selatan depan dari Surau Laut, jalan kaki siang malam. Siang malam, malam pun jalan kaki, kalau suka. Hujan pun ya kehujanan. Tidak pernah tidur di rumah. Tidurnya di gunung, pakai mantel itu begini. Seorang pramuka, anak pramuka pakai gini. Mantel bikin gini. Sudah tidak dipakai, tapi jas hujan. Kalau enggak dilepas lagi. Mbak, apa yang Mbak rasakan pada saat meninggalkan keluarga untuk pergi berjuang, Mbak? Nah, kemudian saya hanya pesan sama keluarga, harus hati-hati anak saya, ini selamat, sekolah yang benar. Keluarga juga saya minta doa restu, mudah-mudahan saya pulang tugas, pulang dan tugas. Dan hati-hati minta doa sama orang tua. Tertangkap musuh saat perjuangan kemerdekaan. Ketangkap? Okay. Itu waktu bukan tertangkap. Itu karena kita jalan di situ pos musuh. Nah, sudah pernah. Nah, itu sehingga kita mundur turun. Jadi cari keselamatan masing-masing. Mundur karena pas yang paling depan kan jalannya kan nggak sama. Urut-urutan, ada yang nyebar, ada urutan, ada yang begini, ada yang begini. Nah, saya tanya, pas diinjak posnya dia, jadi itu balik sana. Nah, lainnya kan buyar semua. Kemudian pernah naik ketinggian dekat waktu di Dili itu pertama, baru beberapa hari itu, saya ketinggian di gunung. Kejatuhan mortir dari sana. Nah itu saya turun semua, setelah turun semua aman, saya naikin lagi gitu. Karena nembak mortir itu kan jatuhnya cepat saya. Jadi saya sehat, makanya yang pentingnya hati-hati gitu. Benar-benar sih ya. Larangannya itu memang banyak sekali, keyakinan. Dan saya itu selalu Tuhan yang Maha Kuasa mintanya. Saya orang Islam, tanya saya sangunya, bekalnya, tanya sama kiai. Bertugas dulu, soal pada kiai, pinter, doa apa yang untuk Islam, macam-macam doa, tidak membawa barang. Ada yang teman saya bawa barang keris, banyak sekali. Kalau saya enggak, saya yakin pada Tuhan yang Maha Kuasa. Minta doa, ada doa sendiri. Sekarang ada doa sendiri. Siap tidur, siap apa, siap mau sudah istirahat, mau berangkat. Apa dibaca apa itu? Hafalan dari ayat Gusti Allah. Itu saya sangunya itu. Enggak sangu apa-apa, saya sangunya itu. Dengan sangu nasi, kalau diberi nasi, beras,
beras dikirim mau tim di drop pakai helikopter apa kayak terjun berasnya. Kalau bisa ambil kalau nggak bisa ya dicurang ditinggal apa. Minyak beras itu dikirim. Nah setelah tahun kedua ketiga lah dikirim pakai jalur helikopter menurunkan ada beras ada apa gitu, bahan makanan sembako. Tim kedua ketiga ya. Kalau tim pertama terjun-terjunakan pakai payung beras sembarang itu gitu. Masak ya pakai ompreng. Jadi nggak pakai apa-apa, pakai ompreng yang kayak diberi ompreng itu masak lagi. Mungkin pakai kayu, seperti orang kampung itu pakai pawon, pakai batu basah masak. Kalau sempat ya nggak makan, nggak masak. Kalau tinggi pertama. Mbak, menurut Mbak, apa yang dapat dilakukan pada generasi muda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan? Nah, kesadaran untuk kemerdekaan harus pertama harus menghargai pejuang-pejuang zaman dulu, zaman penjajahan. Karena Indonesia dulu tantangannya dijajah oleh Jepang, kemudian Belanda, kemudian musuh-musuh yang dalam negara kita sendiri, negara DITI ini dulu banyak. Jadi kemudian Permesta Sumatera, kemudian G30S. Nah itu harus benar-benar mengingat jasa pahlawan yang sudah gugur, kemudian hasilnya hasilnya juga sekarang keadaannya aman, bisa berjalan lancar, tiap hari bisa kegiatan lancar, cari sekolah lancar, segala macam itu namanya sudah merdeka. Ya. Merdeka kadang merdeka cara perorangan apa kelompok perorangan bisa, makanya harus hati-hati lah dalam arti bidang tiap harinya. Kamu anak sekolah ya sekolah, pikir aja sekolah. Hanya kadang-kadang itu peringatan itu kalau bisa ada waktu mengikuti peringatan hal pemerintahan, misalnya 17 Agustus, peringatan itu mengikuti artinya sama saja mengingatkan para pahlawan yang dulu. Kita tinggal mengenyam enaknya, kita memperingati, sama saja berjuang, ya sama saja. Itu kalau pengibaran bendera itu sama saja itu. Bukan makanya kalau pengibaran bendera itu sembarangan sambil bermain, berketawa kemudian benderanya, itu namanya nggak menghargai pemerintah. Itu betul-betul. Kadang-kadang kan mengheningkan ciptaan dan kesan saya kepada anak-anaknya, cucu saya, ini cucu lah. Pesan saya sekolah yang benar, ya. Jangan sampai menipu orang tua. SPP udah bayar, udah padahal untuk beli jajan. Kemudian di rumah belajar yang benar, tekun. Sekolah di sekolahan juga ya tekun. Waktunya main-main, waktunya belajar. Kalau rajin sekolah itu saya yakin itu nanti selesainya juga akan gampang juga. Harus hati-hati, jangan terpengaruh masalah yang kebanyakan itu. Kalau cewek saya nggak pernah berita, pernah cowok itu yang narkoba. Ya,
Nah, itu harus hati-hati. Narkoba itu kelihatannya begitu itu membunuh generasi yang akan datang. Itu bahaya juga mengganggu kesehatan. Akhirnya kesadaran kurang. Sekarang itu bahayanya gitu narkoba. Kemudian waktu berangkat sekolah pakai motor yang benar. Ya, aturan pemerintah, aturan pemerintah masalah kendaraan sama saja berjuang, sama saja itu umum tadi dikatakan ini. Ya, pesan-pesan saya itu hati-hati sekolah. Mbak, apa harapan Mbak untuk masa depan bangsa Indonesia? Harapan saya bangsa Indonesia harus aman, ya, ekonomi harus baik, anak-anak harus sekolah harus bisa, kemudian ya kalau bisa sih kalau pemerintah itu ya, cari pekerjaan yang mudah lah. Seperti saya dulu pakai jasa SD bisa cari pekerjaan tanpa gini gitu loh. Tanpa gini dulu saya, tanpa gini ya. Orang saya tidak tentara orang tua nggak ngerti. Kalau saya ngomong, saya pamit jadi tentara tidak boleh. Soalnya takut mati perang gitu. Iya, dan dulu saya daftar aja biar. Setelah mau masuk pendidikan ya pamit. Mak, Yung aku sekolah. Sampai bingung dulu saya, Yung apa sekolah? Sekolah di sekolah Gombong. Yang sing selamat nih Bali, ajak kelalen sembahyang. Pesannya orang tua saya gitu, ingat saya itu. Yung aku sekolah, aja ngomong latihan tentara. Tidak boleh. Jadi saya agak bohong sama pemerintah. Izin orang tua tanda tangan, padahal tanda tangan orang tidak bisa tap jempol. Kan orang bisa nulis jempol, tap jempol, mau Yung.